Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodioli Hartina dengan NIM F1D1211047. 1. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan dua bahkan lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lain, serta dipakai untuk berbagai data. Adanya jaringan komputer dibangun menggunakan kombinasi hardware serta software. Jaringan komputer ternyata bukan hanya satu jenis saja, ada beberapa jenis dari jaringan komputer yang sering Anda lihat dan dengar, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. LAN menjadi penghubung antara perangkat jaringan di dalam jarak yang pendek. Sebuah gedung sekolah, kantor, juga rumah yang jaringannya isi satu LAN. 2. Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang bertugas menghubungkan dua bahkan lebih antar jaringan LAN dalam satu kota. 3. Wide Area Network atau WAN. WAN sering disebut dengan sekumpulan LAN yang sudah tersebar secara geografis. Ada perangkat jaringan dikenal dengan router yang berfungsi menghubungkan antar LAN menuju WAN. 4. Person Area Network atau PAN. Tidak jauh beda dengan LAN, adanya PAN pada umumnya mencangkup berbagai wilayah yang lebih kecil lagi, misalkan jaringan komputer atau rumah. 5. Campus Area Network atau CAN. Jaringan komputer CAN dikatakan mirip MAN, namun terbatas dalam universitas bahkan akademi. Jaringan yang satu ini biasanya disiapkan dalam kegiatan pendidikan. 6. Internet merupakan berbagai jenis jaringan komputer yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia. 7. Virtual Private Network atau VPN. VPN merupakan solusi dalam menyediakan berbagai koneksi pada internet secara lebih aman. Misalkan di sebuah perusahaan mempunyai dua kantor, satunya ada di Jakarta, serta yang lain ada di Bandung. 8. Topologi pada jaringan komputer. Jaringan komputer ada topologinya yang mengacu dengan tata letak sebuah perangkat yang harus terhubung. Berbagai topologi pada jaringan terdapat beberapa tipe. 1. Topologi bus. 2. Topologi ring. 3. Topologi bintang. 4. Topologi pohon. 5. Topologi mesh. Surat elektronik. Surat elektronik sudah mulai dipakai pada tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh halayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai negara yang menurun penghasilannya disebabkan oleh masyarakat sudah tidak menggunakan jasa pos lagi. Surel pertama di dunia. Konsep surel pertama kali ditemukan oleh Ray Tomlinson pada akhir tahun 1971. Ray Tomlinson pada saat itu bekerja untuk Bolt, Baranek and Newman atau BBN milik Lembaga Pertahanan Amerika. Pada awalnya Ray bereksperimen dengan program komputer yang bernama SNDMSG yang pada saat itu digunakan untuk meninggalkan pesan pada komputer, sehingga orang yang memakai komputer dapat membaca pesan yang ditinggalkan oleh pemakai komputer. Pada saat itu normal ketika banyak orang menggunakan komputer yang sama secara bergantian. Nama saya Anissa Anjarsari dengan NIM F1D121017. Di sini saya akan membacakan materi saya. Surel saya, nama kotak surat atau mailbox atau nama pengguna, username yang ingin dituju dalam mail server. Surabaya Fibril Net ID, nama mail server, tempat pengguna yang dituju rinciannya. Surabaya subdomain atau milik pemegang nama domain, biasanya menuju ke suatu komputer dalam lingkungan pemilik domain. Fibril, nama domain, biasanya menunjukkan nama perusahaan atau organisasi atau perorangan, yaitu disebut fibril. Net, second level domain, menunjukkan bahwa domain ini termasuk kategori networking atau net. ID, top level domain, menunjukkan bahwa domain ini terdaftar di Otoritas Domain Indonesia atau ID. Ada dua cara untuk mengakses surat elektronik, dengan cara menggunakan peramban web seperti Mozilla Firefox. Metode ini disebut sebagai web-based, artinya kita menggunakan media web sebagai perantara ke kotak surat elektronik, contoh Yahoo, Mail, dan Gmail. Menggunakan program pengakses surat elektronik atau email selain seperti Eudora Mail, Outlook Express, Windows Mail, atau Mozilla Thunderbird, dan Mood. Selanjutnya, telekonferensi.
Telekonferensi atau telekonferensi merupakan konferensi atau pertemuan beberapa orang yang dilakukan secara jarak jauh melalui media digital. Aktivitas ini dikenal pula dengan istilah telewicara atau teleseminar. Jenis-jenis telekonferensi. Yang pertama, audio telekonferensi. Seperti namanya, telekonferensi jenis ini hanya mengandalkan suara pesertanya terhubung secara interaktif lewat layanan media telepon. Yang kedua, audiographic teleconference. Teleconference ini merupakan versi lanjutan dari audio teleconference. Selain menggunakan telepon sebagai media utama, sesi telekonferensi juga didukung oleh beberapa informasi visual seperti gambar, diagram, atau dokumen yang dikirimkan selama sesi berlangsung. Yang ketiga, komputer telekonferensi. Terhubung lewat jaringan internet, komputer telekonferensi umumnya menggunakan email atau portal khusus untuk mengumpulkan semua peserta. Yang keempat, video telekonferensi. Video merupakan media yang dianggap efektif untuk melakukan aktivitas telekonferensi. Dengan media tersebut, telekonferensi beralih fungsi menjadi pertemuan tatap muka secara virtual karena semua peserta bisa saling terhubung dan berinteraksi secara langsung. Perkenalkan, nama saya Nurul Akfira dengan NIM F1D1210069. Keunggulan telekonferensi. Selain memahami apa itu telekonferensi dan beberapa jenisnya, kita juga harus mengetahui berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh aktivitas ini. Di antaranya yaitu menghemat waktu dan biaya. Dengan telekonferensi, kita tak perlu mengeluarkan biaya perjalanan atau menghabiskan waktu untuk menemui peserta konferensi lainnya secara langsung. Hal ini dianggap menguntungkan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Mudah dijadwalkan. Telekonferensi bisa dijadwalkan dengan mudah, bahkan dalam hitungan beberapa jam sebelum sesi dimulai. Semua peserta yang diwajibkan hadir bisa langsung mengikuti tautan yang diberikan, lalu mengakses media telekonferensi melalui komputer atau ponsel pintar mereka masing-masing. Meningkatkan produktivitas. Selain memudahkan komunikasi, telekonferensi ternyata juga bisa meningkatkan produktivitas para pesertanya. Kita tetap bisa melakukan komunikasi dua arah, brainstorming, bertukar ide dan pendapat, hingga membuat keputusan tertentu tanpa harus bertemu langsung dengan peserta lainnya. Fleksibel. Telekonferensi memiliki fleksibilitas tinggi karena kita bisa ikut bergabung kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, telekonferensi platform yang banyak digunakan saat ini juga memungkinkan kita untuk berbagi file dan mengeditnya bersama-sama selama konferensi virtual berlangsung. Pesan instan adalah suatu sistem pengiriman pesan dengan cepat melalui perantaraan jaringan internet dari satu komputer ke komputer yang lain. Istilah dari pesan instan saat ini pada umumnya mengacu kepada sebuah teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online, yang kemudian diikuti oleh Yahoo, Google, dan Microsoft, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Perkembangan instant messaging diawali ketika mulai maraknya orang menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990 ketika orang-orang mulai meluangkan banyak waktu untuk mengakses internet. Para pengembang peranti lunak menciptakan sebuah software chat room, di mana suatu grup atau perorangan dapat melihat serta mengirimkan pesan kepada setiap orang yang ada pada room tersebut. Perkenalkan, nama saya Della Meilasari, F1D1210054. Instant message ini mulai meledak di internet pada November 1996, yaitu ketika Mirabilis memperkenalkan ICQ yang merupakan sebuah instant message yang dapat dipergunakan secara gratis bagi setiap orang. Pada tahun 1997, AOL menjadi pionir dalam komunitas online.
Penggunaan instant message ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, jika komputer Anda belum memiliki peranti lunak IM, maka Anda harus mengunduh peranti lunak IM terlebih dahulu. Kedua, setelah peranti lunak berhasil diunduh, Anda harus menginstalnya. Ketiga, setelah peranti lunak IM Anda ada di komputer Anda, bukalah peranti tersebut. Keempat, begitu Anda terhubung dengan server, Anda dapat mengetik nama dan password. Kelima, setelah itu, komputer Anda secara otomatis akan mengirimkan data kepada server berisi informasi koneksi yang ada pada komputer yang Anda gunakan, berupa IP, address, dan number of port. Keenam, lalu server akan membuat file secara temporer yang akan mengoleksikan informasi untuk Anda dan list kontak yang Anda miliki. Ketujuh, kemudian Anda dapat mengklik nama orang yang sedang online tersebut dan sebuah halaman akan terbuka sehingga Anda dapat menuliskan pesan dan Anda dapat memulai percakapan. Kedelapan, ketika percakapan Anda telah selesai, Anda dapat menutup halaman percakapan Anda. Perkenalkan, nama saya Ajeng dengan NIM F1D121050. Teknologi informasi mengubah karakter anak. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, pepatah yang menyatakan bahwa dunia tak selebar daun kelor sepantasnya berubah menjadi dunia seakan selebar daun kelor. Hal ini disebabkan karena semakin cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di daerah lain atau bahkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat, walaupun kita berada di Indonesia. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan internet membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk komunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming di kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, yaitu TikTok atau aplikasi TikTok. Seperti yang kita ketahui, aplikasi TikTok adalah aplikasi buatan dari negeri tirai bambu, lebih tepatnya Tiongkok. Aplikasi yang platformnya khusus video musik dan foto, spesifik pada perusahaan ByteDance. Ketenaran dari TikTok sendiri telah terbukti dengan bergabungnya Richinga dalam acara official World Party yang diadakan dalam rangka Jakarta Warehouse Project atau DWP. Diketahui sebelumnya dengan jumlah penonton yang luar biasa. Dari segi positif sendiri, aplikasi TikTok memiliki beberapa manfaat untuk remaja, salah satunya yaitu sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Aplikasi untuk mengapresiasikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah.
TikTok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunaannya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Aplikasi TikTok juga berbasis video dan musik, dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Tetapi dari beberapa poin positif dari TikTok sendiri, terdapat banyak dampak negatif untuk remaja. Sudah banyak artikel yang membahas tentang dampak negatif dari TikTok sendiri, sampai Kominfo harus memblokir aplikasi TikTok di Indonesia. Salah satunya, segi negatif dari TikTok sendiri adalah secara tidak langsung, TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Apabila kamu termasuk seseorang yang sering aktif di Instagram, pastinya kamu akan menjumpai beberapa netizen dengan berbagai video yang dibuat dengan menggunakan aplikasi TikTok ini. Ada yang biasa saja dan ada yang luar biasa keterlaluan. Bahkan ada beberapa remaja dan anak-anak bergoyang ria yang tidak wajar. Seseorang menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik sehingga tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Banyak remaja yang memang kreatif dalam membuat video agar bisa mendapat banyak respon dari orang lain. Tetapi mereka menjadi seperti tidak berpikir dahulu sebelum merekam apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana cara membuat video yang oke, bagus, menarik, dan banyak respon dari penonton tanpa peduli dengan apa yang mereka tampilkan itu baik atau buruk untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Kesimpulan, jaringan komputer akan selalu terhubung sebelum mereka bisa dapat bekerja maksimal untuk melayani internet. Maka tidak akan heran jaringan ini juga sangat bergantung pada akses internet, baik itu dalam kecepatannya maupun jumlah kecepatannya. Terciptanya jaringan komputer ini mampu berbagi resource tanpa kendali meski berjauhan jarak sekalipun. Selain itu, Anda juga dapat berbagi storage dan hardware dengan menggunakan hardware marine. Telekomunikasi sendiri merupakan satuan media penghubung antara seseorang dengan orang lain secara langsung tanpa harus bertatap muka secara langsung. Perkembangan telekomunikasi begitu pesat dan hingga saat ini sudah sangat canggih yang sudah kita pakai dan nikmati sekarang ini. Saran berdasarkan apa yang telah kami presentasikan. Adapun saran yang ingin kami sampaikan kepada para pengguna teknologi informasi yaitu komputer khususnya pada anak-anak di bawah umur, bahwasanya jangan terlalu terobsesi oleh hal-hal yang dapat mengarah ke arah pandangan negatif atas penggunaan teknologi.